nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in. Amma ba'du. Mari kita awalan bacaan surat Fatihah pada musannaf. Mudah-mudahan beliau diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, segalanya atas Allah, izin Allah, ridha Allah. Kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan iman Islam sampai akhir hayat, dan memberikan anugerah-anugerah yang akan mengarah kepada perbaikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Selawat salam mari kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembimbing umat, petunjuk jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yaitu ajaran Islam yang kita peroleh. Mudah-mudahan kita menggunakan jalan ini untuk menuju jalan abadi, yaitu akhirat. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan, selalu diberi petunjuk, selalu diberi anugerah untuk selalu istiqomah. Amin. Allahumma amin. Amin. Untuk malam ini insya Allah mencap bahasan ke-9, yaitu tentang akwal, tentang warid, kaitannya arah menuju makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwal. Tanawwa'at ajnasu artinya beragam jenis al-a'mali, amal-amal, beragam jenis amal-amal, tanawwu'i waridatil ahwal. Itu disebabkan karena beragamnya warid-warid yang Allah turunkan pada ahwal yang dimiliki para hambanya. Warid itu apa? Warid itu gampangnya itu adalah karunia Allah yang diturunkan kepada hamba yang dikehendaki. Nah, turunnya warid ini tergantung kesiapan qalb, kesiapan hati, kesiapan basirah kita yang akan mengarah kepada kadar ahwal hamba. Ahwal itu kondisi atau keadaan tertentu ya, akibat Allah memberikan karunia-Nya atas diri kita, yang tentunya melalui suluk atau amalan-amalan tertentu yang selalu mengharap untuk mendapatkan anugerah yang besar itu, yaitu warid. Ini tentunya sesuai dengan firman Allah surat Al-Fusilat ayat 35, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Wa ma yulaqqaha, tidak dianugerahkan hasanah atau kebaikan-kebaikan yang Allah kehendaki, tidak akan turun illal ladzina sabaru, kecuali kepada orang-orang yang sabar. Nah, sifat sabar ini merupakan warid, pemberian Allah. Dengan diberikan pemberian Allah inilah salah satu munculnya
ahwal-ahwal tertentu, kondisi-kondisi tertentu yang akan membawa kemakrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga warid ini diterima hamba terkait dengan ahwal. Anugerah Allah yang akan diberikan itu terkait dengan ahwal, dengan kondisi tertentu hamba, yaitu apa? Melakukan amal-amal khusus. Berarti warid anugerah kaitannya ketasawufan ini berkaitan dengan ahwal hamba. Ahwal itu keadaan kondisi hamba melakukan amal-amal khusus yang terkait dengan jati diri seorang hamba, jati diri atau misi hidup seorang hamba yang dicari itu apa. Jadi anugerah itu akan mudah turun, yaitu berupa apa? Mampu kondisinya mampu masuk gerbang makrifat pada Allah itu dengan syarat melakukan amal-amal yang terkait dengan misi hidup, mencari jati diri kita. Mungkin selama ini kita bisa belum sampai ke situ karena jati diri kita masih ngambang, kadang kepengen ini, kadang kepengen itu. Apalagi jati diri yang kaitannya dengan perbaikan diri kita di hadapan Allah, kita mungkin sangat jauh ke situ. Kita mungkin selalu sibuk jati diri, hanya ingin sebagai pembisnis yang lebih kuat dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal dunia semata. Tapi dalam ini sebagaimana penjelasan kemarin adalah himmah, yaitu cita-cita kaitannya kerohanian kita. Bagaimana bisa dekat kepada penciptanya. Setiap manusia yang jati dirinya itu selalu pasti berbeda-beda. Memang manusia itu makhluk yang unik, ya, yang memiliki jati diri yang berbeda-beda. Nah, warid sebagai bahasan malam ini yang Allah berikan pasti akan mampu mengungkap jati diri seorang hamba. Maka pada kalangan tertentu, kalangan pesantren biasanya, atau santri-santri yang sudah senior, yang mana masih dalam masa kebimbangan, mau apa, mau bagaimana, mau langkah ke depan, biasanya mereka riyadhah, melakukan riyadhah, entah itu sholat malam yang dia rutinkan untuk menemukan petunjuk bahwa jati dirinya itu mau kemana, ada meminta petunjuk. Ini banyak dilakukan oleh biasanya ulama-ulama muda untuk mendapatkan sebuah kecerahan hidup, apa yang harus saya lakukan untuk pengabdian di dunia ini, ya, itu selalu melakukan itu. Saya pernah bertemu, mungkin manjana pernah kenal ya, Lukmanul Hakim, ya, orang Jepara itu yang ngarang kitab Amsilati gitu. Itu salah satu rumus bagaimana bisa memahami kitab kuning. Dia sebelum melakukan itu dia halwat sampai berbulan-bulan, ya, halwat itu menyendiri minta petunjuk sama Allah. Ini seperti dilakukan Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi, ya. Mereka berhalwat melakukan amalan-amalan khusus, ya, untuk minta anugerah dari Allah sebagai petunjuk. Akhirnya ada petunjuk, maka dia mantap melakukan misinya, jati dirinya itu mau kemana. Ini Lukman Hakim masih hidup, ya, itu pernah cerita, saya mendengarkan langsung. Untuk membuat buku untuk petunjuk santri biar gampang memahami ilmu nahwu shorof, bisa membaca kitab kuning, itu dia sampai menyendiri berbulan-bulan, wiridan, puasa dan lain sebagainya. Nah, itu ahwal seperti itulah yang nanti anugerah berupa warid itu akan muncul dari Allah. Berarti ada ikhtiar, anugerah besar yang Allah diberikan tidak serta merta muncul. Contoh siapa yang bisa
atau melalui ini ya seperti seorang nabi, wali, para ulama selalu pasti memiliki amalan khusus ya, maka dalam dunia keulamaan itu selalu pasti mengalami mendapatkan amalan-amalan khusus. Ada yang berupa dalail khairat ya, itu amalan sholawat ya, yang mana setiap hari nanti sampai 50 halaman lebih sehari. Hari ini, hari besok bacanya berbeda, itu diamalkan. Ada yang mengamalkan hizib ini, hizib itu budaya di kalangan para ahli tasawuf atau ahli thariqah. Itu selalu, itu dalam rangka apa? Ya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan harapan Allah memberikan anugerah yang mampu membimbing dirinya sehingga bisa makrifat kepada Allah. Karena itu hanya sampai di situ manusia, tidak sampai ke makrifat. Manusia bisanya mencari ilmu dan beramal. Amal apa? Ya seperti tadi, amalan-amalan khusus. Baru itu sekedar menghantarkan ke pintu gerbang, belum masuk belum. Nah, ya masuk gerbang yang buka ya Allah lagi. Untuk bisa ke makrifat, ke hakikat ya itu hak prerogatif Allah. Tapi hak prerogatif Allah, manusia diberi ya, jalan namanya mencari ilmu dan mengamalkan amal-amal tertentu. Itu ikhtiarnya yang dilakukan para ulama, para wali, ya, itu amalan-amalan khusus. Kaitannya apa? Terkaitannya jati diri ya. Jati diri untuk menemukan dirinya itu mau kemana, itu satu contoh hal ini. Contohnya orang yang selalu diberi kemampuan untuk menjadi mursyid itu adalah orang yang membimbing orang-orang untuk selalu di jalan Allah melalui amalan-amalan tertentu. Berarti apa? Ya jati dirinya itu berarti dia seorang mursyid. Sebelum jadi seorang mursyid, nah, itu tentunya selalu mencari ilmu dan mengamalkan amalan tertentu. Seorang ilmuwan, apapun ilmunya, dengan ilmu ilmiahnya, maksudnya apa? Dengan mengkaji alam secara metode ilmiah, dia pun bisa kenal Allah. Banyak kan orang-orang barat kenal Islam, kenal Allah bukan karena wirid ya, bukan karena amalan-amalan tertentu, tapi melalui ilmu yang ia peroleh, baik ilmu matematik, ilmu biologi, itu pun bisa mengantarkan, tapi hanya sampai ke gerbang tok ya. Untuk bisa ke sana itu nunggu Allah memberi anugerah atau tidak. Nah, ini tentunya ulama ahli sufi pendekatannya tetap berbeda dengan para ilmuwan atau cendekiawan. Kalau para ahli sufi tentunya yang melalui apa? Melalui hal. Hal itu apa? Pengalaman batin. Pengalaman batin ya. Dalam apa? Dalam mencari proses mencapai hakikat dan makrifat. Ini yang bisa dilakukan. Yang melakukan adalah kaum sufi. Beda, pendekatannya berbeda, walaupun hasilnya kadang bisa sama tingkatannya, tapi rasanya yang berbeda. Hal, akwal itu adalah rasa. Jadi kan di lain kalimat tanawwa'at ajnasul amali litanawwu'il waridatil akwal, bahwa macam-macam jenis amal itu ya, menyebabkan dapatnya warid dari Allah pada ahwal-ahwal tertentu. Tapi warid Allah itu bisa didapatkan dalam kondisi tertentu, ahwal tertentu, yaitu proses pengalaman rohani. Dalam hal ini kaum wali ya, dalam contoh wirid suluknya melakukan amalan-amalan wirid, dengan wirid mencapai sebuah kenikmatan. Di sana Allah bisa memberikan kondisi pada orang tertentu yang mampu
hanyut. Hanyut apa? Bisa masuk ke alam gaib, bisa tahu ini, bisa tahu itu. Itu kondisi seperti itu adalah yang namanya ahwal, yaitu rasa yang berkaitan dengan hakikat ketuhanan yang melahirkan makrifat, ya, dengan mampu kondisi tertentu Allah memperlihatkan sesuatu yang tidak dilihat orang pada umumnya, mampu menyadarkan diri, ya, sehingga tahu ilmu Allah luar biasa. Dia mendapatkan beberapa ilmu yang ia dapatkan sehingga apa? Menemukan kesadaran tentang hakikat Allah SWT, yang akhirnya nanti Allah bisa memberi jalan lagi, yaitu bisa makrifat tuah. Ini konsep makrifat tuah di sini berbeda dengan konsep makrifat kurikulum tarbiyah, berbeda ya, beda jauh, tapi jalannya berbeda-beda memang. Tanpa hal kondisi tertentu tidak ada akan memperoleh hakikat dan makrifat. Maka para thariqah selalu melakukan suluk, ya, untuk memperoleh kondisi hal, ya. Ahwal itu jamaknya, maknanya hal-hal itu kondisi tertentu yang mana kondisi adanya keterhanyutan pada dirinya untuk memperoleh sesuatu yang belum pernah ia peroleh. Nah, maka hal ahwal kondisi tertentu itulah gerbang menuju mengenal hakikat dan makrifat kepada Allah. Kalau ahli ilmu dengan ahli makrifat jelas berbeda. Kalau ilmu seorang biologis, seorang dokter dengan melihat pasien, dengan melihat ilmu yang ia pelajari, dia bisa memperoleh kesadaran. Oh, ternyata Allah Maha Kuasa, Allah yang mengatur segala apa yang ada pada penyakit pada manusia, yang mana ada dokter pun sulit untuk memahami dengan tepat, ya, kecuali memang Allah yang memberikan satunya. Apa dokter bisa seperti itu? Ya kadang menurut medis sulit sembuh, tapi dengan seorang pasien yang tawakal, selalu puasa, selalu sedekah, penyakitnya langsung hilang. Di sana dokter bisa kadang menemukan suatu kesadaran. Ya kesadaran itu diperoleh melalui pengamatan-pengamatan dalam prakteknya, sehingga dia lebih kenal sedikit tentang Allah. Kalau ahli tasawuf otomatis bisa memperoleh kemarifat melalui pengalaman hakikat yang didapat di saat kondisi-kondisi tertentu, yaitu ahwal. Sebelum mendapat hakikat, ya, suatu tahap awal untuk kemakrifat, ya, maka otomatis para ahli kerohanian, ahli tasawuf terlebih dulu memperoleh kasaf. Ini berarti kalau makrifat harus melalui hakikat dulu. Sebelum ke hakikat itu harus melalui kasaf, ilmu kasaf. Apa itu ilmu kasaf? Ilmu yang mampu membuka hal-hal gaib. Ya, contohnya mampu melihat jin, ya, mampu melihat malaikat turun saat apa itu? Kalau puasa saat Lailatul Qadar. Itu yang bisa melihat hanya orang-orang tertentu. Kapan waktunya, jam berapa? Kok bisa seperti itu? Itu karena sudah diberi ilmu oleh Allah yang namanya kasaf. Kadang tahu isi hati orang lain, tahu 1 jam kemudian nanti ada tamu ke sini. Saya dulu punya guru ya, nanti ada tamu ini ya. Padahal orangnya masih jauh, gitu loh. Setengah jam kemudian terbukti datang, gitu loh. Tahu di dalam perjalanan, tahu isi hatinya dia datang ke sini. Ya betul, saya
Pernah orang cerita sama saya ke daerah ya ahli torikah gitu ya, intinya jaluk sababiyah ya. Tengah dagangannya kaya angel ora karuan, senang disanteti wong dan lain sebagainya ya. Jaluk berarti ilmu tujuannya ke si A, tapi ngon si A nasar salah alamat, ketemu ini ngon si B, kan belas orang kenal ya, ngon si B sebenarnya arep-arep wingi kok orang padahal tamune ora 12 ora kenal. Sing diganti apa poin karena pada baik, kita baik. Bisa persis amaran itu dia bisa kira karena apa? Diceritani oleh temannya. Karena sama-sama dalam kondisi sakit cerita, dia kesana saja. Tujuannya ke si A, tapi si B nggak dukung, nggak pernah kenal. Tapi si B sih ngerti. Yang kok sejamannya anak orang rene butuh piye tanpa ngomong pun langsung diberi karena tahu tujuannya mau apa persis kok kaget lho kok panjenengan kan wis ora sedih bahas lha berarti apa ngerti hal-hal yang orang lain tidak tahu itu namanya ilmu kasab. Ilmu kasab ini kalau orang sudah seperti ini akan gampang lagi setahap ke hakikat, setahap ke makrifat, berarti jauh untuk bisa kemakrifat. Nah ini pun yang namanya kasab itu hasil jerih payah daripada riyadhah. Betul, saya punya teman cerita dulu sebelum jadi PNS ya, karena masih lulus baru dari pesantren, gaweannya sejarang gitu ya, sehingga anak rutinitas bar subuh itu selalu wirid sampai terbit matahari karena orang terkait dengan pekerjaan sih ya. Setelah subuh wirid nanti berjam-jam turun nanti kalau matahari terbit itu selalu, sehingga apa tahu betul itu ada tamu hari ini. Tapi begitu lirem karena kesibukan jadi PNS, berangkat harus cepat waktu dan lain sebagainya, jarang wiridnya sungkan ya, itu nggak didapat lagi. Ya saya juga punya pengalaman latihan seperti itu. Ya dulu waktu masih sekarang urung kakean pikiran, urung kakean macam-macam ya, urung kakean macam-macam intinya. Waktu wirid masih cukup banyak, sekarang masih kesel tok isinya. Di saat wirid ya bisa muncul gambaran alam indah, tapi nggak bisa dilalui lagi, nggak bisa diulangi lagi. Berarti perlu biasa itu. Ini yang namanya kasab. Itu juga perlu latihan-latihan yang selalu jangan pernah putus, karena itu bisa diupayakan oleh siapapun dengan jalan latihan pikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti bisa apa? Bisa mampu mengenalkan diri, mau dirinya mau jadi dirinya itu sebagai apa, sehingga arahnya jelas, terbimbing terus. Jenengan belum ya, belum nyoba. Kalau alamnya digawe santai sambil perbaikan diri, istighfar, sholat dan wirid lah aja. Belas salam aja njaluk tujuan nggih kowe ya. Nggih kowe ya angel. Wis ikhlas bae wirid sih akeh sing ikhlas. Engko insyaallah kayak yang rutinitas ya insyaallah ada perubahan. Terus ya. Sebelum mendapatkan hakikat, para ahli kasab terlebih dulu memperoleh kasab. Itu terbukanya ke ibadah. Bisa melihat jin dan lain sebagainya seperti dia. Nah, Rasulullah Nabi Muhammad adalah orang nomor satu yang mendapatkan kasab dari Allah, sehingga Rasulullah bisa melihat. Kalau Rasulullah melihat berkali-kali ke malaikat Jibril, jelas tak terhitung mendapat wahyu selama 22 tahun lebih. Tetapi Rasulullah mampu melihat malaikat Jibril asli, wujud asli. Itu hanya 2 kali seumur hidup. Sehingga dikala bertemu dengan malaikat Jibril berkali-kali, wujud yang berubah-ubah karena dia tahu aslinya wujud malaikat Jibril, walaupun berubah bentuk,
dia selalu mengenali malaikat Jibril walaupun malaikat Jibril tidak mengenal dirinya sendiri. Ini sungguh luar biasa, dan ini yang banyak asap ya para nabi, ya, para wali itu biasanya tidak lepas dari ini. Seperti cerita Mbah Hamid Pasuruan, di saat ada santri ke Gusmik. Gusmik kan dakwahnya orang umum, ya, menyadarkan pelacur, menyadarkan pemabok, seolah-olah dari mabok ya, seolah-olah bagi orang yang tidak tahu. Nah terus sholatnya kapan? Ya ada santri soal ke Mbah Hamid Pasuruan yang terkenal kewalian itu, kamu pengen ngerti aja sebudon ya, bilang merem puluh apa? Ya Mbah lagi sholat menunggu gedang pisang. Sholat menunggu gedang. Ya itu berarti kan dia dibantu ya oleh Mbah Hamid diperlihatkan sesuatu yang tidak terjangkau bisa terjangkau. Ya itu contoh, berarti bisa didapat oleh siapapun yang riyadhahnya kuat. Nah, ini dalam thariqah biasanya selalu ada amalan-amalan yang bertahap, diberikannya bertahap, tingkat demi tingkat. Itu salah satu apa tadi, bahwa karena Allah yang membawa ma'rifat, namanya adalah hal atau akwal tertentu, dimana seorang hamba hanya mampu beramal dan berilmu hanya sampai di gerbang pintu ma'rifat. Sesungguhnya nanti menunggu Allah memberi anugerah enggak. Ada yang mendapatnya sekali terus nanti nggak dapat lagi, ada tergantung keistiqomahan dalam melakukan amalan khusus. Ada yang berkali-kali terus dapat terus ya. Nah dalam hal ini para ulama, para ahli tasawuf membagi orang-orang dalam tingkat, ada yang dapatnya hanya sekali, dapatnya terus menerus ya. Maka dalam ini para ahli tasawuf membagi 5 macam tingkatan. Tingkatan pertama yaitu seorang yang dikuasai hal sehingga dia merasa sangat bahwa dirinya hanya seorang hamba saja, memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki apa, semua itu hanya milik Allah. Dia bisa bicara pun karena Allah awet energi bicara. Dia mampu sholat pun karena Allah mampu memberi kekuatan untuk sholat. Ini tingkat pertama. Itu seorang yang diberi kondisi hal, dia merasakan sesuatu bahwa dirinya itu hanya seorang diri, ya. Seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki daya dan kekuatan, semuanya hanya milik Allah. Dia hanya bersandar kepada Allah. Jika sandaran yang Allah berikan hilang, maka dia pun tak punya pegangan lagi. Ini tingkatan awal. Kalau ingin sampai ke sana ya, kita semua itu hakikat jaro. Kita makan hari ini pun itu pemberian Allah. Allah nggak memberi, ya kita tidak bisa makan dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita minimal punya ini lumayan berarti ya, sudah punya tahap. Ya, kita kan kadang enggak masih ngatur. Ya bapak ibu orang kerja keras, apa kepikiran anak-anak kan seolah dia punya kekuatan, memiliki kekuasaan, mengatur keluarga, mengatur rezeki dan lain sebagainya. Kalau tidak hutang bank, harus hutang siapa maning, kan itu kadang kita ya logika berpikirnya seperti itu. Nah, kita sebagai seorang hamba ya, tidak menyadari ini milik Allah semua, sehingga kadang kita akhirnya macam-macam berprasangka yang tidak. Ini jangan sampai. Ini kalau kita sudah punya kesadaran lumayan ya, kita berarti pada level awal
ya, untuk bisa itu berarti kalau sudah bisa punya perasaan itu punya hal akwal. Ini salah satu yang akan bisa menuju ke kasat itu kalau kita rutinitas ya. Yang kedua adalah asikin. Asikin. Siapa itu? Orang yang memandang sifat keindahan semua yang ada di alam semesta ini adalah sifat keindahan Allah. Orang-orang seperti ini sering lalu hanyut jalan-jalan sampai melihat pemandangan indah, dia terhanyut selalu itu Allah, itu Allah, itu Allah. Bukan Allah dalam itu zat Allah, tapi itu sifat-sifat Allah. Maka orang-orang seperti ini melihat siapapun indah. Dileng wong jahat be indah. Melihat wong bodoh indah, melihat siapapun indah karena itu ciptaan Allah. Kita melihat orang idiot, kita sadar subhanallah Allah menciptakan seperti itu. Orang-orang ini hanyut selalu dimanapun berada, di pantai dia ketemu Allah hanya gara-gara melihat sifat-sifat Allah pada alamnya, pada makhluknya. Nah, ini kita sudah bisa seperti ini belum ini? Ya, kita ke Guci bisa punya perasaan itu dalam Guci apa bilangnya udah lalen ya. Kalau kita selalu berpiknik, rihlah tapi tidak membawa perubahan, ya karena berarti kita belum sampai ke sini. Ya, belum sampai ke sini. Ini siapa tadi? Asikin. Orang yang mampu memandang sifat keindahan Allah, ya, yang rupa bentuknya tidak penting. Rupa bentuknya tidak penting. Semua ada kaitannya dengan keindahan Allah yang hakiki. Apapun yang dia lihat, keindahan alam hakikatnya adalah sifat Allah. Sehingga apa? Tidak pernah menghina orang lain, tidak pernah menjelekkan ciptaan Allah yang lain. Ini tidak semua orang bisa mendapatkan akwal yang seperti ini. Kalau jenengan punya, ya dikembangkan itu, sehingga nanti damai dengan siapapun. Bahkan dengan seorang maling pun dia ya, itulah cita-citanya maling justru tobat gara-gara apa? Sabarnya tuan rumah menyambut maling gitu kan. Mau ngambil apa ambillah ya. Ya kan seperti kisah Syabdul Qadir Jilani kan. Waktu dihadang mau ke Baghdad mencari ilmu, dihadang maling. Ayo yang kau berikan, karena pesan ibunya jujurlah kamu. Maka dia apa? Ngambil besetan yang lendang apa bujur anak duit talingnya dia. Padahal malingnya ya orang weruh. Tapi karena malingnya minta, ayo berikan yang kau bawa. Diganti buka kena kira kena apa? Malingnya malah apa? Ya wong langka dia. Orang umum. Akhirnya apa? Justru dia malah tunduk jadi santri. Karena apa? Syabdul Qadir melihat itu bukan melihat orang maling, itu ciptaan Allah. Kalau kita kan udah ya, dengan wong nah kalau yang jelek-jelek, yang ada seperti ini, yang melihat orang mendolimi kita langsung dendam dan lain sebagainya. Orang asikin, tingkat asikin sudah nggak ada dendam. Ini selalu dalam zikirnya, maka alam jadi alam zikir. Dia masuk ke alam zikir dimanapun zikir, bukan zikir sekedar lafaz yang diucapkan, tapi sudah melalui hati dan pikiran, melalui sifat-sifat Allah yang ada pada alamnya. Ini nggak gampang ini. Mereka sudah, orang-orang seperti ini sudah tidak peduli adab dan peraturan yang ada dalam masyarakat. Contoh masyarakat ada malingnya cekel ya, ada orang yang jelek, gimana caranya? Dia sudah nggak peduli itu. Dia nggak peduli dihina orang lain, senyum sendiri melihat indah alam. Ada orang senyum sendiri ya. Karena lagi menikmati sifat-sifat Allah. Orang umum melihatnya, ngaceng-ngacengis dia kayak kan. Ngertiin apa? Iya. Nah, orang sebenarnya sudah nggak peduli dinilai orang.
Dia sudah terhanyut dengan sifat-sifat Allah yang ada di sekitarnya. Nah, kita pernah enggak merasakan ini walaupun tidak terus menerus? Pasti pernah, pasti pernah. Nah, itu berarti ada potensi, tinggal mau kembangan atau tidak ya. Yang ketiga adalah ya, mutahallik, yaitu apa? Orang yang mencapai yang hak dan bertukar sifatnya. Maksudnya apa? Dia merasa dirinya adalah alat Allah. Allah lah yang menggunakan alat. Berarti dia merasa apa? Dia merasa semua perbuatannya, semua ucapan itu dari Allah, bukan dari dirinya. Ini berarti lebih lanjut lagi, bukan yang sekali-kali. Ini mutahalik, orang yang mencapai itu yang hak, bertukar sifatnya. Dirinya adalah alat, Allah pengguna alat. Dia melihat dirinya, kelakuannya, perbuatannya tanpa dia lancar. Semua apa yang ia lakukan, ucapkan, perbuatan itu dijalankan oleh Allah. Ini dijalankan oleh Allah. Baik dalam kondisi sadar atau tidak sadar, dia merasa digerakkan oleh Allah. Ini contohnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa membuat burung dari lempung. Ya, dicatat ya cilik gawe burung. Terus lempungnya kena burung setelah dicatat kena burung beneran. Dia tahu apa yang ia membuat burung dari lempung terbang. Dia tahu jadi Allahnya nyuruh. Maka dia yakin sekali buat burung lempung kena burung beneran karena dia yakin ini yang jalankan Allah bukan dirinya. Ya seperti Nabi Ibrahim ya, waktu untuk mencari Tuhan itu burung juga ya, burung dikadal-kadal ya. Dia sadar itu dari Allah dari dirinya, makanya ditampakkan kepada orang-orang musyrik, akhirnya menjadikan mereka beriman. Dia mau dibakar, sabar itu. Kenapa? Dia ini hak Allah, membakar ini ya Allah yang kuasa. Maka dia tidak punya rasa kecemasan karena sadar betul itu yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita jauh ya, kita jauh. Kita omongan sendiri ya sendiri. Nah, dalam hal ini orang kadang merasa apa? Merasa digerakkan oleh Allah seperti Nabi itu ya. Kayak tongkat Nabi Musa ya sadar betul nggak mampu, tapi dia kan seolah-olah pede nemen gitu ya, pede nemen. Inilah tongkat penyelamat ya, menyelamatkan dari para ahli sihir maupun menyeberang lautan. Nah, itu ada di hati sudah merasa ada bisikan, ada perintah. Kalau kita kan ada perbuatan yang kita lakukan semata-mata kesadaran penuh diri kita. Nah, terus selanjutnya yaitu keempat muwahhid. Apa itu muwahhid? Yaitu fana dalam zatnya lenyap, dikuasai zat yang maha mutlak. Maksudnya apa di sini? Dia fana, zat dirinya itu sudah nggak tahu. Sudah tidak kenal dirinya sendiri. Dia seolah-olah sudah yang ada pada dirinya sudah kaitannya milik ya, milik zat yang maha mutlak yang menguasai dirinya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang ucapannya ia tidak menunjukkan ucapan diri sendiri, perbuatannya pun tidak menunjukkan perbuatan diri sendiri. Karena dirinya sudah dikuasai mata, dirinya tidak kenal dirinya sendiri. Maka kadang ada seorang ahli tasawuf yang sampai bilang begini, ana hak Allah, ini Allah gitu kan, ada seperti Siti Jenar itu istilah wahdatul wujud. Allah, ana hak. Dia seolah-olah bukan ucapan diri sendiri, tapi memang ucapan semua dari yang maha kuasa, sudah dikuasai yang maha kuasa.
Nah, para ahli tasawuf, para ahli ulama sepakat kalau orang kondisi seperti ini kok masih sadar, masih kenal sendiri dirinya sendiri, masih kenal keluarga, kok ngomong dirinya hak, dirinya Allah, itu sudah kufur. Ya. Karena orang wali kok kasih kalau keluarganya kenal, ya, kasih kenal tentang syariat, kok ngomong anak hak, malah yang paling benar. Kan yang paling benar ya Allah. Ya. Anak Allah. Ya seperti siapa? Membuzatik Liaminuddin itu kan sampai ke situ kan. Nah, itu kok dirinya sadar gelemangan bareng kalau ada batin, bisa bersilaturahim, sadar anak syariat, kau wani ngomong kayak gue berarti sesat. Berarti sesat. Berarti dirinya apa? Belum fana betul. Belum dikuasai Allah betul. Masih dikuasai diri sendiri karena dirinya masih sadar. Ini kadang bablas kalau orang sudah sampai ini syariatnya nggak kuat biasanya ya. Kalau syariatnya nggak kuat, ya jadinya bahaya seperti Musode Li'eden. Dulunya ya ahli seperti ini. Dia ahli makrifat, dia ahli tahajud, dia ahli sholat malam. Tapi itu tadi tak terkendali ya, karena syariatnya belum kuat, masuk ke dunia alam seperti itu. Yang akhirnya terjadi bisikan setan yang masuk, bukan Allah yang menguasai. Ya, jadi apa? Seolah-olah dirinya dari Allah, padahal bukan dari Allah. Karena apa? Untuk nyatanya apa? Dia masih sadar di dunia. Orang-orang yang ngomong anak hak Allah pada diri kita menyatu, itu kalau sudah dirinya nggak sadar, tidak kenal dirinya malah. Ayo ngedan, usah kenal dirinya. Kadang nyawari itu. Tasawuf berarti Pak. Dia sudah tidak kenal dirinya sendiri sudah. Orang seperti ini sudah bebas syariat karena sudah tidak kenal dirinya sendiri. Berarti dia sudah nggak mampu pikiran. Ya, dia sudah terbebas dari syariat. Kalau kondisinya sudah rusak seperti ini, wis orang kenal kakek dia sini. Tapi dia seolah-olah perbuatan ucapan semua dari Allah. Nah, ini kalau sudah hanya betul seperti ini, dia tidak sholat, tidak apa-apa karena secara syariat sudah tidak kena hukum taklif. Alamnya dirinya sudah tidak sadar, maka tidak kena hukum taklif. Orang sholat ya orang dosa. Tapi kalau masih sadar, kenal keluarganya, kenal aja batin, gue justru ngomong kayak gue termasuk sesatnya sadar. Seperti lihat ini dengan Tuhan kita ini musodik ya karena orang sesat ini teori disepakati oleh para ahli tasawuf. Kalau ngomong anak hak ya, anak yang paling benar, saya paling benar, saya Tuhan putusan Allah. Kau sih doyan mangan ngombe dan seneng mobil mewah, berarti jelas orang sesat. Ini secara teori yang diberikan oleh para ahli tasawuf. Yang kelima yaitu tingkatan mutahakik, yaitu orang yang fana dalam zatnya tapi mampu sadar. Tadi fana seolah-olah dia digerakkan oleh Allah, ucapannya sumbernya dari Allah, perbuatannya dari Allah, tetapi apa? Dia sadar betul bahwa kakinya menginjak di bumi. Dia sadar betul punya kewajiban sebagai khalifatullah. Dia sadar betul ada amanah-amanah yang Allah secara syariat harus dijalankan. Ini untuk besok ke sini memang berat, tidak semua orang bisa. Banyak kan tergelincir itu tadi. Gelincir. Yang utahak ini orang yang merasa fana, ya, tapi sadar atas sifat dirinya. Dia masih sadar dirinya siapa. Ya. Dia merasa ada tugas yang Allah berikan di bumi ini. Dia wajib berdakwah, wajib menafkahi keluarga, wajib dan lain sebagainya kaitan urusan dunia. Inilah yang sejatinya ahli marifat yang nomor 5. Ahli hakikat sejati, ahli hakikat marifat dan hakikat sejati ya ini tadi.
Dia kadang ucapan yang kadang dinalar orang masuk akal, tetapi sangat tinggi kebenarannya, nanti butuh waktu. Tapi dia juga sadar di dunia wajib menjalankan perintah-perintah Allah, syariatnya dijalankan, sholatnya jalan, tetapi secara kerohanian dia sudah fana, sudah milik Allah. Nah ini termasuk marifat sejati. Ini yang banyak dilakukan para wali-wali yang sufi-sufi yang tabarok, yang kalau yang sampai golongan kadir itu belum sampai ke sufi sejati, belum, hanya gagal itu. Kajian malam ini tentang tingkatan-tingkatan kaitannya dengan marid, yaitu anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sehingga mampu memiliki kondisi tertentu yang mana mampu tersikapnya hal-hal yang gaib, yang mampu menyadarkan, mengatakan kebenaran hakikat dan makrifat kepada Allah SWT. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu semuanya. Kita mau seperti apa, mari kita berdoa supaya Allah mengangkat kepada kita pada posisi yang terbaik oleh Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Lebihnya sampai di sini. Barangkali ada yang bertanya, monggo. Kalau tidak ada ya cukup. Ya, kalau kejadian yang di masyarakat itu ya Pak, kalau mamanya tasawuf itu kan berarti melakukan amalan-amalan gitu ya Pak. Tapi kalau mamanya dikaitkan dengan orang indigo itu yang bisa menerawang, beda Pak. Indigo beda. Bisa indigo itu memang di sana ada dua jalan. Ada jalan yang memang dari Allah, ada jalan yang melalui iblis atau jin. Nah, di sini berarti pada golongan tingkat berapa ya? Bisa saja kelompok kedua, ketiga. Ya, tidak bisa membedakan. Maka ini para ahli tasawuf pada kelompok berapa tadi? Pada kelompok 3, kelompok, nah ini kelompok 3 mutahalik, orang yang mampu mencapai ke yang hak dan bertukar sifat. Di sini mampu dia merasakan sesuatu, terbukanya hal-hal yang gaib, bisa melihat jin. Tapi bagi orang yang ahli tasawuf, yang mana ada petunjuk-petunjuk untuk mampu jalan ke marifat, dia bukan sekedar asik dengan bisa melihat jin, tapi justru yang terpenting adalah mampu mengetahui gangguan-gangguan yang mengganggu dari kaum jin. Ini yang penting seperti siapa? Syabdul Qadir Jilani. Dia ada jin datang mengaku malaikat, memberitahu, kamu cukup sudah, nggak perlu sholat, karena kamu sudah makamnya seperti ini. Dia sadar bisa membedakan ini jin atau malaikat, ini gangguan. Maka dalam dunia tasawuf kalau tidak ada mursyid, bahayanya di sini. Untuk membedakan petunjuk dari setan atau petunjuk dari Allah, itu yang bedanya tipis. Bedanya tipis sekali. Maka biasanya orang-orang yang merasa mendapatkan petunjuk dari Allah melalui riyadhah, melalui tadi seperti akwal, seperti warid, itu tidak akan membuka war-war kemana saja. War-war kemana saja. Karena apa? Bisnis ya Pak, bayar. Justru dia Pak, bukan hanya takut pada saat jin masuk di saat dia ritual tertentu sehingga mampu berbau dengan alam, tapi ini kaitannya apa? Gangguan-gangguan setan jin di dunia nyata, Pak. Nanti bisa jadi fitnah. Karena apa? Kalau yang namanya tadi ahwal kan bisa kadang
ada kadang hilang. Ada kadang hilang. Dia orang yang itu sadar itu semua dari Allah, maka tidak gampang war-war. Kalau Indo kan war-war itu banyak itu melalui media Allah. Ciri-cirinya banyak. Antara ini, masalah kayak indigo zaman Nabi Alisa kan ngerti apa ya? Seperti penasate sihir Fir'aun, ngerti kok Fir'aun dikalahna karo bayi kan ya? Padahal bayi itu lahir. Nah, berarti ngerti sesuatu yang belum terjadi ya. Ya itu kan dari ilmu setan gitu. Nah, itu makanya indigo, alam saya nggak tahu tentang indigo, saya juga bukan indigo jadi nggak tahu yang sebenarnya ya Pak ya. Tapi saya yakin ya bisa benar bisa tidak. Bisa benar mungkin dia ilmu dari melalui riado biasanya orang ahli tauhid tidak warbar ngomong itu Pak, hati-hati Pak ya. Tapi biasanya merasa mendahului kerso istilah ya, para ahli tauhid tidak mau mendahului kerso Pak. Maka indigo ya ilmu yang bisa didapat ya itu mungkin dari media dari setan, dan sejak zaman dulu ada orang-orang diberi ilmu seperti itu. Ada juga orang-orang itu bisa diberi dari Allah, tetapi kalah godaan. Maka dalam ilmu tasawuf untuk mencapai tadi ke halal tertentu itu ada hurur, ada tipu daya. Wong kaitannya ilmu syariat, meni kita mau sholat rajin, godaan apa ya? Godaan ilmu syariat ya senyata, rasa malas, rasa sibuk, rasa duit kepenak nemen, akhirnya sholatnya kangko bakal ketinggalan. Kowe godaane ilmu syariat, godaane ilmu makrifat, yo kuwi gede mana itu berat. Istilah Pak dalam kita ikam ada al-hurur, tipu daya. Itu contoh, lihat dan dulu ya jalurnya benar. Tapi di saat tertentu, akwal tertentu, hal tertentu, dia mampu diberi kemampuan oleh Allah, tapi dia hanyut dengan media yang Allah berikan. Diberi hadiah oleh Allah, mampu dibukakan alam gaib, bisa melihat makhluk lain. Dia hanyut di situ. Lupa tujuannya mau kemana, lupa. Tujuannya mau ke makrifat dan lebih kenal sama Allah lebih dekat. Dia malah nggak ke sana. Apa taunya? Asik dengan kemampuan itu sehingga bisa nebak. Kok kayak gini. Nah, itu seperti itu Pak yang saya peroleh waktu ngaji seperti itu. Bisa dari jin. Itu banyak cerita-cerita orang-orang seperti itu, seperti dukun Pak. Itu kan kok bisa ngerti ini, ya memang setan membisik ya Pak. Saya punya teman cerita dengan saya sendiri. Dia waktu belajar jadi dukun ya, dari dukun Pak. Dia Pak, seolah-olah kalau dia melihat dirinya ada apa ya, ada yang menyertai gitu loh Pak. Ya, dia jujur sendiri, tapi istobat ya. Kalau untuk air hayat, akhirnya dia membuang itu semuanya. Dia seolah-olah pada dirinya ada kayak apa itu, kayak uang zaman dulu lah, ya uang mati gitu loh. Dia petunjuknya dari situ. Kodam istilahnya itu. Nah akhirnya dia waktu itu ilmunya digunakan Pak, jadi dukun betul itu. Dia ada petunjuknya seolah-olah, ada bisikan itu, ini kamu gini. Nah, karena suatu hidayah mungkin dia akhirnya minta diruqyah untuk dibuang semua. Begitu dibuang ya orang ngerti apa akhirnya Pak. Nah, itu seperti itu Pak. Ada hubungannya dengan medianya dari mana dulu. Bisa saja dari Allah, karena Allah memang punya hak untuk memberi kemampuan kepada yang dikehendaki. Bisa saja awalnya dari Allah, tetapi disalahgunakan, akhirnya justru yang masuk ke situ adalah jin, setan. Itu Pak yang bisa saya jawab. Ya, kayak akhir-akhir ini kan lagi viral itu ya Pak, kan pemuda Aceh itu kan meramal nanti setelah Bebas. Pemilu ini kan pilihan presiden nanti ada salah satu calon yang akan
menderita stroke gitu loh Pak. Itu kan dari pemuda aja kan gitu. Nah, itu apakah melalui amalan, apa melalui bisikan gitu. Kalau ahli tasawuf nggak akan berani ngomong seperti itu, Pak. Itu berarti Biasanya sedang kalau ngomong kayak gitu ya bahasa isyarat yang nggak gampang dipahami, Pak. Gitu. Biasanya gitu, ya. sanepan. Iya. Tapi nggak kita ya bahasa tadi itu, Pak. Ilmu bahasa dari ya jin mungkin dulunya ngamalkan itu, tapi kena huruf, kena tipu daya. Ya. Jalan menuju Jawa kan orang gampang terjal. Ya. Sehingga orang merasa terjal berarti kan harus dibelokkan ke jalan lain. Dia nggak sadar dibelokkan, seolah-olah dari awal. Itu seperti Ilya Eden dulunya orang solehah itu. Musadik ya orang soleh, ahli tasawuf. Tapi itu tadi belok, orang sadar. Yang belokkan ya bahasa iblis setan itu dan lain sebagainya. Itu makanya dalam dunia itu kan harus ada mursyid. Ya. Kalau ke dunia tasawuf harus ada mursyid yang selalu membimbing. Dan tentu maka lapor kalau mendapatkan perolehan kayak gini itu lapor. Sehingga nanti gurunya menentukan oh benar oh salah gitu. Karena gurunya otomatis lebih tahu duluan. Ya. Itu biasanya dunia tarekat seperti itu Pak. Ada pembimbingnya yang namanya mursyid. Nah seperti ini hakikat ini mursyid klasik. Ini mursyid ketiga tarekat Az-Zazaliyah. Nah, ini murid ketiga apa ketiga. Maka dia juga dikenal wali. Maka dia ilmunya seperti ini karena pengalaman batin sendiri gitu. Maka dalam dunia tasawuf tarekat itu banyak Pak. Ada tarekat yang sesat, ada tarekat yang sunni yang benar. Maka tidak semua tarekat itu benar, tidak. Maka di kalangan Nahdlatul Ulama ada tarekat mutabaroh, tarekat yang benar, ya, sumbernya benar dan lain sebagainya. Loh. Pak, tanya yang tadi nomor 4 itu Pak, itu berarti identik dengan orang gila itu maksudnya Pak? Yang nomor 4 menurut orang umum. Iya. Dia sudah hanyut, dirinya sudah merasa fana itu rusak udah ya. Dia sudah tidak kenal dirinya sendiri, dia sudah hanyut dengan yang maha tetap, seolah dia tadi dia sudah dikendalikan oleh Allah. Bahaya orang ya Pak, berarti kan dia udah Kalau orang kayak kan dikira orang gila lah kayak dari gitu. dia kan dia bukan gila, justru dia kan secara hakikat dia dekat sekali dengan Allah. Dia sudah dia pikir sudah hanya Allah aja. Dia sudah tidak kenal dirinya, dia merasa dirinya sudah nggak ada. Ya makanya dia sudah nggak peduli dengan lingkungan. Ya, itu seperti itu. Dia pas secara syarat sudah tidak terbebani hukum taklif, hukum halal. Kenapa? Syarat hukum taklif karena beban hukum ininya masih sadar kenal dirinya siapa, kenal perkara yang hukum siapa. Kalau mereka sudah nggak kenal dirinya, tidak. Woi bab anak yang di orang ngerti. Orang-orang seperti ini sudah nggak peduli keluarga mau berantakan, negara mau hancur, orang peduli orang-orang seperti ini. Nah, orang-orang seperti ini kok sadar, kok tidak peduli, itu tadi kesat. Hak marifat yang sejati yang golongan kelima itu dia fana dalam kondisi tertentu fana, tapi dia sadar punya keluarga, keluarga jangan sampai hancur, ya wajib dinafkahi. Kalau kaitannya negara biar aman, dia ikut terjun mengungsi negara, entah sesuai dengan kemampuannya. Ada sing kemana fikir di tempat tertentu biar aja kena musibah, kan anak kan. Ya. Ada seorang wali, kalau tempatnya terpencil sebulan kok kalau lagi ngamankan daerah tertentu yang dimana di situ banyak orang-orang yang maksiat. Nah, kan dalam Al-Quran itu Allah tidak akan menurunkan kezaliman kepada suatu kaum kecuali apa? Di kaum itu masih ada orang yang benar, anak sholat baik, maka azabnya ditunda. Dan dia menolong. Bagaimana di situ masih ada anak kecil yang belum dosa, melas,
dia di situ menjaga kampungnya dengan cara dirinya sendiri karena merasa dia kakinya masih di bumi, masih ikut serta bertanggung jawab. Nah, maka benar tidaknya alam, bisa benar orang benar, bisa benar ya memang benar gitu. Hanya Allah yang tahu, karena dia secara fisik sudah fana, sudah nggak kenal dengan dirinya sendiri, sudah bahkan keluarganya sudah ya. Ada kan di Jawa Barat itu bahasa apa namanya, fanani, pernah baca di Facebook. Dia sudah nggak kenal keluarganya nyari nggak ketemu, bahkan setelah ketemu pun nggak kenal, orangnya masih hidup itu sekarang di daerah dia apa, hanya masang terpal aja itu Pak di sebelah rumah orang lain, bukan desanya sendiri. Dia selalu hanya di situ renang, ngelamun. Nah, tapi bagi orang yang pintar malah dihormati, nilai salami. Dia sudah nggak kenal dirinya orang mana, anaknya siapa, masih hidup kayak Pak itu, Mbah Fanani masalah itu. Oh di sini negara Tasik, negara mana itu? Oh kita belum meninggal orang. Itu hidup pakai terpal, itu pun yang membuat orang. Ya, itu di dapurnya, belakang dapurnya orang. Ya kadang ada orang yang situ minta doa, minta apa. Bahwa alam hanya Allah yang tahu. Yang mungkin dalam kondisi itu tadi yang merasa dirinya sudah fana, dia sudah jadi alat Allah. Apa yang keluar dari Allah semua. Nah, orang-orang seperti ini tergantung. Kalau dia sudah posisi sadar, bisa orang benar. Maka untuk bisa ke situ ya itu ada ilmunya Pak. Itu ada ilmunya. Yang ngerti sesat tidaknya gitu. Karena godaan-godaan alam rohani itu lebih berat daripada godaan alam dunia ini. Fisiknya kayak dunia ya, karena nyawanya udah dicabut. Tapi rohnya kan hanya selalu ke Allah saja. Orang para ahli tasawuf, kalau memang dia sudah nggak kenal lingkungan dirinya, dia nggak dosa, nggak sesat. Sesat jikalau ia sadar sudah tidak ke ngurusi syariat, tidak ngurusi kewajiban keluarga dan itu baru sesat. Karena intinya yang marifat harus kuat dulu Pak. Ilmu syariat ya, itu harus kuat dulu untuk situ. Itu Pak Mas Teguh. Apa yang kayak gitu Pak ya Pak, yang di daerah Dian itu ada Pak? Ya, ada Pak itu. Daerah itu hidup di gua-gua gitu. Allah selalu menurunkan Pak, mengganti Pak. Satu mati nanti diganti, satu mati diganti. Itu Allah selalu begitu. Dan Indonesia itu banyak Pak. Selalu Allah menjaga dunia itu dengan istilah paku-paku bumi. Siapa paku bumi? Itu para wali. Kalau wali itu ya istilah paku bumi sing jaga bumi. Mereka tugasnya ya bagaimana membimbing umat dengan caranya sendiri lah. Dengan cara sendiri. Jangan dianggap remeh para itu. Itu tamunya kan banyak ya Pak. Tamunya dari berbagai kalangan minta petunjuk ya. Sing asal orang sholat jadi belum sholat. Kelihatannya ada apa, tapi banyak didatangi itu memberi petunjuk banyak. Kita jangan menafikan keberadaan mereka, sangat dibutuhkan di masyarakat. Kadang orang dinasihati kiai ini yang selalu ke syariat, orang percaya Pak.